Pada masa sekarang, manusia tidak akan terlepas dari yang namanya pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan faktor yang penting yang harus dikuasai oleh masyarakat. Dengan adanya pendidikan, kehidupan manusia tentunya akan berjalan dengan mudah dan lancar. Maju atau tidaknya suatu negara pun juga dapat bergantung dari tingkat dan kualitas pendidikannya. Pendidikan banyak membawa pengaruh kepada generasi muda, baik itu positif maupun negatif. Pendidikan dapat mengubah pemikiran seseorang yang berorientasi ke masa depan, disiplin, etos kerja yang tinggi, efektif, efisien dalam bekerja, dan menjalani kehidupan dengan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga membawa pengaruh negatif dalam kehidupan seseorang, seperti adanya gaya hidup hedonisme dan individualisme. Satu pengertian pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari kata dan co, yang berarti perkembangan dari luar dari dalam ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna untuk mengembangkan kemampuan diri. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan juga bisa dijalani melalui dua hal, yakni pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya melalui sekolah ataupun universitas. Pendidikan non-formal ialah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan, misalnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan, serta belajar melalui pengalaman orang lain. 3. Tujuan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Yang keempat, fungsi pendidikan. Menurut pendapat Harton dan Hun, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest, yakni sebagai berikut: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, kemudian mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-anaknya. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas serta wewenangnya dalam mendidik anak kepada pihak sekolah. Menyediakan sarana untuk pembangkangan sekolah mempunyai potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah serta masyarakat tentang suatu hal, seperti pendidikan seks serta sikap terbuka. Kemudian mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya guna menerima perbedaan prestis, privilege, serta status yang ada dalam masyarakat. Sekolah pun diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi ataupun paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Kemudian memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah bisa pula memperlambat masa dewasa seseorang sebab siswa masih bergantung secara ekonomi kepada orang tuanya. Menurut David Popenoe, ada 4 macam fungsi pendidikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, transmigrasi atau pemindahan kebudayaan, kemudian memilih dan mengajarkan peranan sosial, menjamin integrasi sosial, sekolah mengajarkan cara kepribadian, serta sumber inovasi sosial. Dampak positif pendidikan. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik.
Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, cepat dalam berpergian atau mobilitas yang tinggi. Yang kedelapan, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Kesembilan, berkembangnya turisme dan pariwisata. Kesepuluh, meningkatkan pembangunan negara. Dampak negatif pendidikan. Yang pertama, semakin mudahnya nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi maupun media cetak, yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Yang kelima, terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang ketujuh, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Yang kedelapan, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. 9. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Ke-10. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara.